Beberapa pekan yang lalu saya melukis tank ya. Saya terakhir itu melukis tank 2 lukisan. Nah sekarang mengunjungi museum tank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, sekarang saya dan anak saya Dek Agli ada di Museum Tank. Lebih tepatnya adalah Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dharma Wiratama. Dharma Wiratama. Ini luar biasa rekan-rekan. Banyak koleksi tank bareng anak saya yang sedang motret-motret. Senang sekali ini. Dalam rangka liburan kita bikin acara kunjungan museum dalam playlist seni museum. Nah kita akan melihat koleksi di Museum TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama setelah kemarin berkunjung ke Museum TNI Angkatan Udara atau Museum Pesawat. Sekarang ke Museum Tank. Apa ya? Ambulan sayang, ambulan. Ambulan tapi ambulan tentara gitu ya. Oke. Oh, bisa masuk mas? Oh ya masuk ambulan tentara. Luar biasa ini saya. Nah ya Allah. Oh iya. Museum ini sangat recommended. Jadi teman-teman baik di Jogja maupun di luar Jogja bisa berkunjung ke Museum Tank ini, Museum TNI Angkatan Darat ini yang ada di pusat kota Jogja, karena banyak sekali hal-hal bersejarah yang bisa dipelajari di museum ini. Teman-teman bisa melihat langsung artefak-artefak sejarah, jalannya sejarah perjuangan Indonesia, perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Di bangunan ini juga tempat untuk pemilihan Jenderal Besar Sudirman. Jadi ini adalah saksi sejarah. Ini Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama. Juga dari pusat inilah Jenderal Besar Sudirman dipilih secara aklamasi, secara musyawarah, dan beliau memimpin perjuangan. Dan kalau kita lihat nanti ya teman-teman ya, ada juga tokoh tentara nasional yang dibunuh PKI juga di tempat ini, di gedung ini. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke, kita masuki gedung ini, gedung Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama. Saya dengan anak saya ini dalam rangka liburan sekolah, kunjungan museum. Ini sudah pakai sensor jadi membuka sendiri. Terus di pertama gitu, itu di sana ada tempat kerjanya Jenderal Sudirman. Ini teleponnya Pak Dirman, ada keterangan pesawat telepon kantor TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Pangsar Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini adalah teleponnya dan ini adalah ruang yang digunakan untuk rapat Jenderal Sudirman. Ini meja kursi yang digunakan untuk menerima tamu. Di ruang inilah komando untuk perang dilakukan. Ini beberapa foto penting. Beliau kan memimpin perang gerilya di daerah Kulon Progo. Nah, beliau dijemput oleh Jenderal Soeharto dan Sri Sultan yang ke-9 untuk ke ibu kota, karena saat itu Jenderal Sudirman lebih mementingkan untuk perang dan sudah tidak setuju lagi dengan perjanjian baik Renville maupun Linggarjati yang merugikan Indonesia. Beliau adalah seorang jenderal yang luar biasa. Dan di sebelahnya ya, berarti sebelah kiri ada kantornya Kepala Staf Umum TKR Urip Sumoharjo. Lalu teman-teman masuk gitu,
akan melihat seni instalasi yang dibuat dari senjata-senjata yang itu dari senjata tradisional bambu runcing sampai senjata-senjata modern. Ini adalah sambutan secara digitalnya. Terus peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ada di museum ini adalah peristiwa-peristiwa perang kemerdekaan. Ini yang ada di depan adalah peta atau pembela tanah air, digambarkan baik dengan mini diorama gitu ya, diorama kecil gitu, dan juga foto-foto. Kemudian kita akan ketemu misalnya dengan Palagan Semarang, pertempuran di Semarang, yang salah satu tokohnya adalah Dr. Karyadi. Maka nanti di Palagan Semarang ini salah satu pengingatnya adalah didirikan Rumah Sakit Dr. Karyadi, rumah sakit yang dulu pernah untuk mengoperasi ibu saya. Di sini juga ada senjata-senjata ya. Museum TNI AD ini juga sudah dilengkapi dengan tampilan-tampilan atau display-display yang kontemporer ya, display-display yang modern. Salah satunya adalah ketika kita mau mempelajari peristiwa itu tinggal membuka bukunya sangat besar, ini sedang dibuka di Akli dan nanti di dalam layar itu akan tampak. Oke, sayangku silakan dibuka. Welcome to Garda Tentara. Nah, ini begitu dibuka bukunya, videonya tampak. Oke, diceritakan sayang. Peristiwa 8 Barangan Indonesia. Buka lagi. Untuk mengganti dibuka. Nah, nah, inilah yang disebut dengan granat gombyok. Granat gombyok ini adalah senjata rakitan buatan Demak Ijo, rekan-rekan ya. Ini kenapa ada gombyoknya ya, agar jatuhnya itu di bagian pelatuk yang ada di depannya ini. Ketika dilempar, ini ditarik dulu penguncinya, terus dilempar, maka nanti jatuh yang bagian depannya ini dan meledak. Senjata yang sangat sederhana, pernah digunakan Tentara Keamanan Rakyat. Ini disebut sebagai senapan lantak kecepek RI. Yang tadi ada informasi, ini ternyata berpencet guys. Keris Sumatera 19 Mei 1965 digunakan pada waktu Palagan Palembang untuk melawan penjajah dengan keris. Betapa kreatifnya prajurit Indonesia, rekan-rekan. Ini ada senjata, ada meriam yang dibuat dengan tiang telepon, karena saat itu tidak memiliki senjata canggih, maka tentara Indonesia merakit sendiri dengan tiang telepon dan juga besi-besi yang lain, bahkan bisa meledakkan kapal. Sahabat saya, meriam kecepek yang digunakan pejuang Sumatera Selatan pada pertempuran di Sungai Musi tahun 1946. Luar biasa ya, kreativitas yang ada dengan keterbatasan bisa membuat senjata dari alat-alat ala kadarnya. Jadi ini kalau suatu saat ada perang, ya jangan kalah kreatif. Peralatan RRI Madiun tahun 49 sampai 50, 1949 1950. Ini untuk komunikasi tentara saat itu. Ayo guys, kita gas saya guys. Salah satu sejarah penting yang disimpan dalam Museum TNI Angkatan Darat di Yogyakarta ini adalah serangan umum 1 Maret 1949. Dalam serangan umum itu ada 3 tokoh yang sangat berpengaruh di dalam serangan umum ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Kolonel Bambang Sugeng dan
Letkol Soeharto. 3 orang inilah yang menjadi penggerak serangan umum sehingga tentara atau negara Indonesia tampak masih eksis gitu ya, karena sebelumnya kan ada agresi Belanda sehingga Indonesia dikabarkan sudah kalah, sudah tidak ada. Tetapi ternyata dengan adanya serangan umum ini menunjukkan bahwa tentara Indonesia itu masih eksis. Ini senjata andalan Pak Harto yang ditemukan di Yogyakarta. Tidak tahu ini asalnya dari mana gitu ya. Dia menemukan di salah satu gedung yang ada di Jogja, mungkin ditinggalkan begitu saja. Termasuk ini juga keris yang digunakan oleh Kolonel Soeharto atau Presiden Soeharto. Juga ada lampu ini yang digunakan untuk memimpin rapat saat itu. Lampu ini mati pada saat yang tepat itu, ketika ada Belanda lewat mati, sehingga tidak ketahuan ketika Soeharto dengan para tentara sedang berjuang mempertahankan Indonesia. Peralatan kesehatan yang dipakai oleh Dr. Irsan dan Dr. Mustafa pada tahun 1946 sampai 1948. Ini adalah alat-alat dapur. Faktor yang sangat penting di dalam perjuangan adalah logistik. Untuk itu dapur umum menjadi hal yang utama ya di dalam suatu perjuangan, termasuk sampai sekarang. Bahkan dapur umum itu menjadi target musuh untuk dimusnahkan pada awal-awal peperangan. Nah, ini gambaran dapur umum yang mendukung perjuangan tentara Indonesia saat perjuangan kemerdekaan dulu. Jadi justru dari dapur umum lah ini terjadi penyatuan antara TNI dengan rakyat. TNI dibantu rakyat dalam logistik, dalam urusan makanan gitu, karena tanpa itu tentu manusia tidak bisa hidup kan, tidak bisa mensupport kegiatan peperangannya. Ada tokoh-tokoh wanita. Hal penting lainnya di dalam museum ini adalah memorial pahlawan dalam peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Ada 2 tokoh penting, yaitu Brigjen Katamso Darmo Kusumo maupun Letkol Sugiono Mangunwiyoto yang dibunuh PKI di gedung ini. Ini gedung yang dipakai untuk museum ini memang sangat bersejarah. Jadi tepat digunakan untuk museum. Salah satunya adalah peristiwa G30 SPKI yang terjadi di Yogyakarta. Satu wahana yang menarik adalah potret, memotret langsung ini, dan hasilnya menjadi tentara ya. Ini bagus. Nah, ini saya dan Dek Akli jadi tentara. Rekan-rekan, ini saya dan Dek Akli mau masuk bunker ya, persembunyian bawah tanah. Ini dulu bunker yang digunakan oleh Jepang ya. Masih di Museum TNI Angkatan Darat. Ada tangga guys. Aku rasanya tuh pengen jadi tentara guys. Halo guys, welcome to Finding Explorer Channel. Rekan-rekan, ini barusan dari Giginya omong guys. dari bunker persembunyian tentara Jepang ya. Dek Akli sedang gaya di atas tank. Oh, dingin sekali di hati-hati.
rekan-rekan, ini museum ini sangat recommended ya. Jadi teman-teman bisa belajar sejarah dan melihat-lihat artefak sejarah, dan juga bagaimana pihak museum sangat ramah menceritakan.